punya niat hati ingin bermain bersama timnas Indonesia yang berpeluang lolos ke Piala Dunia. Pemain Malaysia ini tiba-tiba ngaku keturunan Indonesia. Ini itu masihan. Beliau bermain untuk Seperti kita GDT. ketahui bersama, belakangan ini banyak pengamat sepak bola Asia yang memprediksi timnas Indonesia dalam Mudahnya netizen Indonesia apabila ada berita bola yang dikaitkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Padahal berita tersebut tidak benar. Kok bisa-bisanya ada sebuah saluran channel YouTube yang juga milik orang Indonesia. Saran saya untuk sahabat-sahabatku, jika kalian membuat konten, buatlah berita yang sesuai fakta. Jangan sampai membohongi penonton hanya demi untuk uang. Dan kalau sudah ditonton 500 ribu penonton lebih, jelas-jelas Anda sudah membohongi orang sebegitu banyaknya. Dan rata-rata banyak yang percaya. Padahal di Malaysia tidak ada berita seperti yang diberitakan di channel YouTube tersebut. Ini jelas-jelas berita tersebut tidak benar. Dan pada faktanya banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang mendukung perjuangan timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Toha Reaction. Di edisi video kali ini saya akan membenarkan berita terkait timnas Indonesia yang sering dikait-kaitkan dengan timnas Malaysia ataupun dikaitkan dengan Malaysia, bahwa kadang-kadang berita tersebut memang tidak benar. Apalagi berita yang beredar di media sosial seperti TikTok, YouTube yang tidak menampakkan muka, yang tidak menampakkan wajah, kemudian tidak mencantumkan sumber beritanya dari mana. Jelas-jelas itu berita yang tidak benar. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, di sini saya akan mereaction sebuah channel YouTube yang memberitakan katanya kiper timnas Malaysia minta dinaturalisasi untuk bisa bermain di Indonesia. Ini siapa sih? Berita yang membuat ini tuh siapa? Kok bisa-bisanya buat berita seperti ini? Oke, sahabat-sahabatku semua, mari kita reaction dan nanti akan saya benarkan di akhir video. punya niat hati ingin bermain bersama timnas Indonesia yang berpeluang lolos ke Piala Dunia. Pemain Malaysia ini tiba-tiba ngaku keturunan Indonesia. Ini itu masihan. Beliau bermain untuk Seperti kita ketahui GDT. bersama, belakangan ini banyak pengamat sepak bola Asia yang memprediksi timnas Indonesia dalam waktu dekat akan lolos ke Piala Dunia. Rata-rata yang jadi dasar prediksi mereka karena saat ini timnas Indonesia diperkuat beberapa pemain naturalisasi grade A jebolan akademi ternama di Eropa. Berbarengan dengan hal ini, tiba-tiba satu pemain timnas Malaysia mengaku memiliki keturunan Indonesia. Sosok ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi pecinta timnas Indonesia karena ia pernah jadi mimpi buruk pasukan Merah Putih di Piala AFF. Dia adalah Mahali Jasuli. Baru-baru ini, dalam wawancara bersama media Malaysia, Astro Arena, Ini bukan pemain timnas Mahali Malaysia Jasuli. tersebut mengaku punya darah Indonesia. Garis keturunan Indonesia yang dimiliki Aduh. Jasuli bahkan sangat dekat karena berasal dari kedua orang tuanya yang saat ini masih berstatus WNI. Lantas, mengapa Jasuli berkewarganegaraan Malaysia? Hal itu karena ia lahir di Selangor yang membuatnya otomatis mendapat kartu identitas negeri jiran. Benar, ayah dan ibu saya sama-sama orang Indonesia, masih memiliki KTP Indonesia. Tapi kalau lahir di sini, otomatis mendapat kartu identitas berwarna biru seperti saya, ucap Mahali Jasuli. Kedua orang tua Mahali Jasuli diketahui berasal dari Gresik, Jawa Timur. Ia lahir saat kedua orang tuanya bekerja di Malaysia. Karirnya di dunia sepak bola, ia mulai dari klub Selangor FC. Kemudian klub top Liga Malaysia pun pernah ia bela seperti Sabah FC, JDT, hingga kini Kuala Lumpur City FC. Itu sebenarnya benar, karena ibu dan ayah saya orang Indonesia. Karena saya lahir di sini, saya mendapat kartu identitas di sini, imbuhnya. Sementara itu, calon pemain naturalisasi Malaysia, Mats Dejel bongkar hal yang mengejutkan begini usai dirinya gagal dinaturalisasi timnas Malaysia. Seperti kita ketahui bersama, baru-baru ini FIFA menolak permohonan naturalisasi pemain yang diklaim keturunan Malaysia, Mats Dejel. Alasannya, regulasi FIFA menyatakan bahwa Dejel tidak memenuhi syarat kelayakan naturalisasi karena darah keturunannya ternyata bukan Malaysia melainkan Singapura.
sehingga membuat proses naturalisasi ini tidak valid. Menariknya, dalam unggahan terbaru di Instagram sang pemain, Matsdejel mengungkapkan bahwa nenek dari ibunya lahir di Singapura pada 1893. Dalam postingan tersebut, Matsdejel juga menjelaskan kepada publik kalau dirinya sebenarnya tidak tahu menahu tentang proses naturalisasi yang diajukan timnas Malaysia. Setahu aku, ibu nenek aku itu lahir di Singapura bukan Malaysia, tulis Matsdejel. Aku nggak tahu juga aku kok tiba-tiba dikaitkan dengan Malaysia. Benar, aku nggak tahu, tegasnya. Sontak, postingan tersebut memicu kontroversi di kalangan netizen, terutama dari Singapura dan Indonesia. Video yang ditayangkan tersebut video yang tidak benar atau berita bohong. Dari unggahan video tersebut kok bisa-bisanya membahas Mahali Jazuli, tapi yang ditayangkan kiper Johor Darul Takzim yang bernama Mas Sihan. Jelas-jelas Mas Sihan ini bukan yang bernama Mas Jazuli. Kalau saya baca-baca di berita, memang kalau Mas Mahali Jazuli ini keturunan Gresik. Akan tetapi beliau ini juga tidak minta dinaturalisasi. Ya karena beliau ini sudah menjadi warga negara Malaysia. Kok bisa-bisanya membuat berita bohong? Dan anehnya penontonnya juga percaya. Stoplah untuk sahabat-sahabatku, jika membuat berita, buatlah berita yang benar. Jangan sampai membohongi penonton. Dan jangan sampai membuat berita tersebut jadi perselisihan di media sosial. Kira-kira seperti itu tanggapan saya dan pendapat saya. Bahkan timnas Indonesia sekarang jika berjaya, jika masuk Piala Dunia, itu pun juga membawa nama ASEAN. Dan tentunya sepak bola ASEAN juga tidak bisa dipandang remeh oleh negara-negara lainnya. Faktanya banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang mendukung timnas Indonesia yang saat ini sedang di dalam kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Dan banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang memprediksi bahwa timnas Indonesia malam ini juga akan menang, bahwa timnas Indonesia juga akan menang dan kiranya masuk Piala Dunia. Pasti sahabat-sahabat daripada ASEAN juga sangat senang. Udahlah untuk sahabat-sahabatku, mari kita saling rukun, mari kita saling jalin persahabatan daripada saling menjatuhkan satu sama lain. Stop untuk tidak bermusuhan. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Bagaimana pendapat para influencer, tiktoker daripada Malaysia ketika timnas Indonesia akan bertanding malam ini. Jadi stop untuk saling menjatuhkan satu sama lain buat sahabatku semuanya. Saya sampai itu ya, sampai terkejut melihat beritanya. Bagaimana tidak terkejut, kipernya Johor Darul Takzim kok bisa-bisanya dikatakan namanya Mas Mahali Jazuli. Ini jelas salah orang. Ya Allah ya Robbi, itu video yang hoak ya, atau video berita bohong. Jadi untuk sahabat-sahabatku, jika menemukan video-video yang tidak nampak mukanya, kebanyakan videonya itu beritanya kurang tepat. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Bahrain takut dengan timnas Indonesia. Inilah laga yang ditunggu-tunggu, Bahrain versus Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terakhir kali Indonesia melawan Bahrain 12 tahun lalu, Sang Garuda dibantai 10-0. Namun itu adalah era sebelum Erick Thohir memimpin PSSI dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Skuad Garuda yang akan bertandang ke kandang Bahrain besok malam jauh lebih maju. Pelatih Bahrain Dragan Talicik juga mewaspadai timnas Indonesia kerana banyak dihuni pemain berpengalaman yang berkarya di luar negeri. Bahrain bukanlah lawan yang mudah di mana mereka baru-baru ini mengalahkan Australia. Kekuatan mereka adalah fizik yang tangguh dan juga pemainnya memiliki stamina yang tinggi. Namun dua pemain baru timnas Indonesia bisa memberi keunggulan bagi Garuda untuk meraih kemenangan malam nanti. Miss Hughes bersama Jay Izzez dan Rizky Ridho akan membina barisan defense yang sangat kebal. Apalagi jika Martin Paz berposisi sebagai penjaga gawang. Sebaliknya, Eleno Reynders akan memberi kreativitas lebih pada serangan timnas Indonesia yang sebelumnya terlihat kurang. Prediksi Abam Indonesia unggul 1-0. Kalian setuju dengan Abam? Komen gaco kat sini. Gacor mas. Okey guys, malam ni ada perlawanan menarik untuk kita saksikan di dalam kejohanan
kelaikan Piala Dunia Round 3 di antara pasukan Indonesia akan bertemu dengan pasukan Bahrain. Dragan Talicic awal-awal lagi dah bagi tahu dia sangat waspada dengan pemain-pemain heritage pasukan Indonesia. Yang kita tahu pemain heritage pasukan Indonesia ni bukan calang-calang pemain yang Betul, Mas. banyaknya beraksi di Eropah. Itu sedikit menggusarkan bagi Dragan Talicic. Okey. Apapun, jangan pandang rendah dengan pasukan Bahrain. Betul. Yang pertama dia kerana Bahrain beraksi di gelanggang sendiri dan Bahrain juga bukan calang-calang pasukan. Pasukan mereka juga tumpaskan Australia pada baru-baru ni dengan 1-0. Okey. Dan mengikut rekod pula Indonesia dengan Bahrain ni mereka bertemu lebih kurang 12 tahun yang lalu, okey, dengan rekod kemenangan pasukan Bahrain yang sangat besar iaitu 10-0 waktu tu. Tapi itu cerita dulu. Sekarang ni di bawah Erick Thohir, pasukan Indonesia jauh lebih bagus daripada Betul. yang sebelum ni. Okey, dengan kehadiran ramai pemain heritage yang bagus. Dengan cerita 2 lagi pemain heritage masuk lagi ke dalam pasukan Indonesia. So, satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Okey, ramai juga yang tanya, sahabat-sahabat aku di Indonesia tanya dengan aku, "Bang, apa prediction abang? Indonesia bertemu dengan Bahrain." Okey. Untuk Indonesia dengan Bahrain ni, aku menyangkakan Indonesia bisa menang. Okey, antara 1-0 ataupun 2-1, kemungkinan tak mustahil. Okey. Semoga Indonesia mencapai kejayaan pada malam ni. Okey, perlawanan malam ni adalah perlawanan yang sangat penting. Okey. Sentiasa fokus dengan perlawanan untuk pastikan Indonesia mencapai kemenangan. Semoga lolos ke Piala Dunia. Okey. Aku mendoakan yang terbaik untuk pasukan Indonesia. Good luck for Indonesia. Amin, Mas. Okay? Amin. Hari ini Indonesia ada misi penting yang mana mereka akan berlawan dengan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Of course, mereka akan cuba mendapatkan 3 mata atau sekurang-kurangnya seri 1 mata dekat tempat lawan. Jom aku predict untuk game Indonesia lawan Bahrain ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan dulu tombol follow dekat sini. Dah tekan? Mantap cuy! Sekarang ni dekat grup C, Indonesia berada di tempat keempat dengan 2 mata, manakala Bahrain berada di tempat ketiga setelah melakukan kejutan menewaskan Australia yang sekarang ni berada di tempat kelima. Aku cuba mengkaji statistik perlawanan sebelum ni dan aku nampak Bahrain dan Indonesia ada style yang sama. Mungkin sebab mereka berhadapan dengan lawan yang susah, tapi Bahrain pun tak banyak menyerang, Indonesia juga tak banyak menyerang. Possession pun tak pegang banyak. Korang tengoklah lawan Australia yang diorang menang ni, hanya ada 1 shot on target dan itulah yang masuk ke dalam gawang. Indonesia pula waktu berlawan dengan Australia dekat Gelora Bung Karno, boleh nampak yang diorang pun tak buat banyak shot, possession pun kurang. Nampak Australia mendominasi perlawanan. Tapi aku mengharapkan Indonesia akan mengulang performance diorang waktu lawan dengan Arab Saudi. Nampak walaupun possession kurang, shots kurang, tapi sekurang-kurangnya Indonesia banyak juga melakukan serangan sebanyak 8 shot dan 2 shots on target. Bahrain ni pun dah kena bantai dengan Jepun 5-0 hari tu dan aku rasa Shin Tae-yong telah pun mengkaji perlawanan lawan Jepun tu macam mana Jepun boleh skor sampai 5 lawan dengan Bahrain ni. Jadi ini adalah prediction aku yang mana Indonesia akan skor terlebih dahulu mungkin pada minit 30 lebih, 40 lebih. Kemudian untuk second half diorang akan bertahan habis-habisan. Of course, Martin Paes akan melakukan banyak save. Miss Hilgers mungkin akan perform juga. Dan akhirnya, setelah mereka bertahan habis-habisan, skor berakhir dengan 1-0 Amin. Indonesia. Perlawanan ini ditayangkan dekat 48 negara. Korang boleh tengok tak ada Malaysia dekat sini. Which is aku rasa pelik sebab ini keluar daripada timnas Indonesia sendiri sehingga ada orang Indonesia yang tanya aku dan benda ni ternyata tak betul lah untuk Malaysia sebab Aiman ni sendiri kata
perlawanan Indonesia ni ada ditayangkan dekat Astro Arena. Okay, jadi janganlah sebarkan fitnah ataupun hoax. Kalau korang tak tahu Aiman ni siapa, Aiman ni juga adalah pengulas sukan dekat Malaysia. So, itu saja guys preview untuk Indonesia lawan dengan Bahrain. Macam biasa, korang yang belum follow lagi akaun ni, kena tekan butang follow dekat sini. Nah, itulah beritanya. Sudah jelas ya sahabat-sahabatku semua. Sebab banyak juga beredar video berita bahwa Malaysia tidak menyiarkan timnas Indonesia karena iri hati. Itu banyak sekali di channel-channel sepak bola YouTube di Indonesia. Akan tetapi pada faktanya Malaysia menyiarkan timnas Indonesia. Dan faktanya banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang mendukung timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang cinta dengan sepak bola, yang suka dengan sepak bola ini merupakan salah satu di mana sepak bola menyatukan segalanya, bukan bertujuan untuk memecah belah. Sepak bola untuk persahabatan, sepak bola untuk saling menjalin tali persaudaraan, bukan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Stop untuk membuat berita bohong, apalagi berkaitan dengan sepak bola Indonesia dan Malaysia. Jadi harap-harap sahabatku semua, mari kita jalin kerukunan bersama-sama. Dan tentunya kalau hidup rukun itu indah dan damai.